Prosedur mediko-legal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dokter untuk menangani situasi atau kasus yang menyangkut aspek medis dan hukum. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan informasi medis yang akurat dan relevan dalam konteks hukum. Selanjutnya, sistem penyelidikan mediko-legal dilakukan dengan cara menyelidiki kematian untuk mengetahui ketidakjelasan sebab dan cara kematian. Dokter perlu melakukan screening terhadap aspek mediko-legal kematian yang tidak disaksikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, dan atau terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan karena kematian tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan mediko-legal. Salah satu jenis kematian yang perlu dilaporkan menurut PMK 38 tahun 2022 adalah penelantaran yang mengakibatkan kematian terhadap anak. Mengkomunikasikan prosedur mediko-legal kepada keluarga terdekat yang berduka dilakukan untuk menumbuhkan transparansi, empati, dan pemahaman selama masa-masa sulit setelah meninggalnya orang yang dicintai. Komunikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada keluarga yang ditinggalkan mengenai prosedur yang akan dijalani, termasuk prosedur otopsi atau donasi organ, untuk memastikan bahwa mereka sudah dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan preferensi dan kepercayaan mereka. Berikut ini merupakan contoh video mengenai communicating medico-legal procedure to bereave next of kin. Dokter, tolong dokter, anak saya temukan pingsan di depan halaman rumah saya, dokter. Oh ya, Bapak harap tenang terlebih dahulu. Sebelumnya, bagi ibu-ibu yang sudah membantu, mohon di luar, tunggu di luar. Silakan, Bu. Baik, Pak, saya akan melakukan penanganan awal, yaitu berupa pemeriksaan fisik. Saya izin ya, Pak? Baik dokter, kira-kira bagaimana kondisi anak saya, dokter? Bapak sabar dulu, saya akan dulu pemeriksaan fisik, baru kita tahu kondisi anak Bapak. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan saya, anak Bapak mengalami kondisi yang tidak baik. Apakah anak saya meninggal, dokter? Bapak sabar dulu, dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, sepertinya anak Bapak mengalami kematian yang tidak wajar. Bagaimana dia bisa meninggal, dokter? Bapak mohon bersabar, saya sarankan Bapak untuk menghubungi pihak kepolisian karena saya akan membantu sekuat tenaga untuk mengungkap bagaimana penyebab dan cara kematian dari anak Bapak. Baik dokter, akan saya coba hubungi dokter. Silakan Pak. Baik dokter, saya sudah menghubungi kepolisian, dokter. Mereka sedang menunggu di sini, dokter. Baik Pak, Bapak boleh tenang, tarik nafas dulu. Bapak boleh minum. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan wawancara Bapak atau Bapak tersebut. Jadi dokter. Baik, jika demikian boleh diberitahu usia anak Bapak berapa ya? 10 tahun, dokter. 10 tahun. Baik, untuk anak Bapak sendiri tinggalnya bersama Bapak atau bagaimana Pak? Anak saya tinggal bersama saya dan ibu tirinya. Tetapi belakangan ini saya memiliki pekerjaan sehingga saya jarang pulang, sehingga anak saya belakangan ini tinggal bersama ibu tirinya saya. Oh, sama ibu tirinya berarti ya Pak ya? Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Saya tukang bangunan di kota, dokter. Baik Pak, Bapak boleh jelaskan kronologi lengkap bagaimana Bapak bisa mengetahui anak Bapak itu pingsan? Baik, jadi kronologinya pertama saya pulang dari kerja, saya menemukan anak saya pingsan tidak sadarkan diri di halaman rumah saya, dokter. Di situ saya melihat anak saya dalam kondisi yang kurang terawat, dokter. Berarti Bapak lihat kondisi anak Bapak juga udah lusuh dan kurang terawat ya Pak ya? Baik Pak, untuk itu apakah anak Bapak ini ada riwayat penyakit sebelumnya mungkin dari keluarga? Nggak ada ya? Berarti keluarga Bapak juga nggak ada riwayat penyakit begitu ya? Tidak, dokter. Oke. Baik Pak, apakah Bapak mengetahui kegiatan akhir-akhir ini yang dilakukan anak Bapak sebelum akhirnya Bapak menemukan anak Bapak itu meninggal di lapangan? Jadi beberapa bulan ini saya mendengar dari tetangga saya bahwa mereka melihat bahwa anak saya dalam kondisi yang tidak terawat. Kondisi tidak terawat ini terlihat dari mereka bilang dari pakaiannya, dan mereka melihat bahwa anak saya memiliki kondisi seperti tidak memiliki makanan yang memadai, dokter. Oh, berarti tidak diberi makan gitu ya Pak ya? Ya.
seperti itu. Apakah anak Bapak ini pernah ngalamin hal yang sama nggak sebelumnya? Tidak, dokter. Nggak pernah. Oh. Apakah sedang mengonsumsi obat-obatan juga? Tidak juga, dokter. Oh, tidak. Oke. Baik, Pak. Jadi saya simpulin ya, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan dan yang saya lihat dari wawancara tadi, kemungkinan Rani anak Bapak itu menunjukkan gejala-gejala tanda-tanda malnutrisi, Pak. Di mana malnutrisinya ini tergolong berat, yaitu termasuk kekurangan gizi, kemudian kulitnya juga kering, bersisi, serta ditemukan tadi waktu pemeriksaan rontok rambutnya, Pak. Nah, di situ juga ditemukan ada luka gores gitu, Pak. Jadi ada luka gores yang gak diobati, jadi sangat kurang penanganan medisnya, jadi banyak bekas luka di tubuhnya. Kemudian saya juga melihat infeksi pada kulitnya, karena dia itu luka tadi yang tidak diobati akhirnya berinfeksi. Lalu Rani juga dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, benar-benar buruk, Pak, seburuk itu, sampai menunjukkan gejala yang lemah, keseimbangan elektrolitnya juga tidak bagus atau tidak seimbang, Pak. Saya menduga anak Bapak itu mengalami malnutrisi, infeksi penyakit, dan juga trauma fisik. Kenapa saya bilang trauma fisik? Karena tadi saya menemukan bekas goresan, bekas luka. Namun untuk menindaklanjutinya, saya izin menjelaskan gambaran pemeriksaan yang tersedia. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Oke. Jadi begini, Pak, saya ingin memberikan penjelasan dan juga meminta persetujuan Bapak untuk melakukan pemeriksaan mediko-legal terhadap jenazah anak Bapak. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang penyebab dari kematian anak Bapak, serta menyediakan informasi medis yang akurat dalam bentuk penyelidikan. Pemeriksaan ini biasanya akan dilakukan untuk menentukan secara medis bagaimana penyebab kematian dari Rani anak Bapak dan memberikan kontribusi bagi penyelidik hukum. Jadi pemeriksaan ini akan melibatkan pemeriksaan luar yang akan saya lakukan selaku dokter umum, dan juga lama pemeriksaan ini biasanya kurang lebih 1 jam ya, Pak. Sejauh ini apakah sudah jelas atau Bapak ada yang ingin ditanyakan kepada saya? Sudah, dok. Baik, Pak, saya izin melanjutkan ya. Apabila pemeriksaan luar tidak memberikan informasi yang memadai, kami selaku tim medis akan berdiskusi dengan dokter forensik yang nantinya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait jenazah anak Bapak, seperti otopsi forensik. Ini akan melibatkan pemeriksaan yang lebih dalam dan akan memahami secara rinci yang terjadi di dalam tubuh anak Bapak. Biasanya prosedur dengan pembedahan jenazah dan melakukan pemeriksaan terhadap organ-organ dalam, pengambilan sampel yang dibutuhkan, dan secukupnya. Manfaat dari otopsi ini, Pak, nantinya kita akan tahu penyebab kematian dari anak Bapak dan memperkirakan apakah ada terdapat unsur-unsur pidana di dalamnya dan memberikan keadilan pada almarhumah anak Bapak. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Baik, dok. Sejauh ini sudah jelas, dokter. Baik, Pak, saya mengerti bahwa ini adalah keputusan yang sulit untuk diputuskan. Namun, perlu diingat, apabila prosedur yang sudah saya jelaskan tadi tidak dijalani, terdapat beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, seperti adanya surat keterangan kematian yang tidak terbit, sehingga menyebabkan jenazah anak Bapak tidak mendapatkan izin kubur atau kremasi, serta tidak bisa mengurus peristiwa perdata dan juga administratif, Pak, seperti asuransi dan jasa raharja. Selain itu, jenazah juga tidak dapat diawetkan secara kimiawi karena penyebab kematiannya belum diketahui. Dan apabila dilakukan penguburan pun, maka berpotensi gali kubur, Pak, di masa depan jika terjadi sesuatu permasalahan yang mengharuskan kepolisian atau aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian di sisi lain, Bapak bisa terkena pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penjara maksimal 1 tahun atau denda sebanyak 50 juta. Dan juga pasal 278 ayat 1 huruf C dan D, pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta karena menolak prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan dan dianggap menghalang-halangi proses hukum serta menghilangkan barang bukti. Hal ini, Pak, tentu akan semakin memberatkan keluarga Bapak. Kami meyakinkan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan memegang prinsip-prinsip etika tertinggi, Pak. Hasil pemeriksaan akan disampaikan secara rahasia hanya kepada pihak berwenang yang terlibat dalam penyelidikan. Apabila ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan sebelum memberikan keputusan, ya saya persilahkan, Pak. Kami akan menyediakan informasi yang akan membuat Bapak paham betul dengan prosedur yang sudah dilakukan terhadap anak Bapak, agar tidak menimbulkan kekhawatiran nantinya. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Untuk saat ini belum ada pertanyaan, dokter. Terima kasih atas penjelasannya.
untuk saat ini apakah saya bisa minta waktu untuk memikirkan matang-matang akan hal ini, dokter? Tentu saja Pak, silakan dipikirkan terlebih dahulu dan Bapak tidak perlu khawatir karena saya dan rekan-rekan medis yang lain akan menemani Bapak dalam menjalankan proses ini. Baik dokter, terima kasih dokter.